يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memasuki malam pertama di bulan Safar tahun 1447 Hijriah. Maka Allah berikan kenikmatan kepada kita untuk hadir majelis ilmu, kembali mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Walhamdulillah, di pertemuan di bulan lalu kita sudah menyelesaikan tentang Kitabut Thaharah. Sekarang kita masuk ke pembahasan baru, Kitabus Shalah. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mawridul Afham, beliau mengatakan, lamma faragha Al-Hafidz Abdul Ghani rahimahullah min Kitabit Thaharah, setelah Al-Hafidz Abdul Ghani menyelesaikan Kitabut Thaharah, dzakara Kitabas Shalah, maka beliau menyebutkan pembahasan tentang salat. Wa taqdimut thaharati min babi taqdimis shalah, dan mendahulukan thaharah bersuci daripada salat, li anna thaharata miftahuha wa syartuha, karena thaharah bersuci ini merupakan kunci dan syarat salat. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, miftahus shalah at-tuhur, kunci atau pembuka dari salat adalah bersuci. Wa tahrimuhat takbir, adapun yang mengharamkannya adalah takbir. Wa tahliluhat taslim, dan yang menghalalkannya salam. Maka di dalam hadis ini dengan tegas Nabi katakan miftahus shalah at-tuhur. Jadi kunci atau pembuka salat adalah dengan bersuci. Oleh karena itu, kenapa Al-Hafidz Abdul Ghani mendahulukan bab thaharah atau pembahasan tentang thaharah sebelum salat? Maka kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, li anna thaharata miftahuha wa syartuha, karena thaharah ini merupakan pembuka, kunci, demikian juga syarat dari sahnya salat. Baik, kemudian was-salatu fil lughah. Apa itu salat? Was-salatu fil lughah, salat secara bahasa maknanya ad-du'a bil khair, mendoakan kebaikan. Jadi salat secara bahasa ad-du'a bil khair. Atau ada ulama di antaranya Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Taisirul Alam, beliau hanya mengatakan as-salatu fil lughah ad-du'a. Salat secara bahasa maknanya adalah doa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah At-Taubah ayat 103, wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum, dan doakan mereka karena doamu terhadap mereka itu akan memberikan ketenangan kepada mereka. Maka Allah gunakan redaksi wasolli alaihim. Maknanya apa? Kata para ulama, ud'u lahum, doakan mereka. Oleh karena itu dari sini as-salatu fil lughah, salat secara bahasa maknanya adalah ad-du'a, berdoa, terutama ad-du'a bil khair, mendoakan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah mengatakan, idza du'iya ahadukum falyujib. Apabila salah seorang di antara kalian diundang oleh saudaranya, falyujib, penuhi undangannya.
Fa in kana shaiman falyusolli. Kalau dia dalam kondisi puasa, falyusolli. Apa makna falyusolli di sini? Kata para ulama, falyad'u li ahli ta'am bil maghfirah wal barakah. Jadi kalau dia mendapat undangan makan, dia dalam kondisi puasa, falyusolli, hendaknya dia sholat. Maknanya di sini kata para ulama, falyad'u li ahli ta'am. Dia mendoakan orang yang mengundang makan tadi bil maghfirah wal barakah, supaya Allah ampuni dia, Allah berkahi dia. Oleh karena itu, jumhur atau mayoritas para ulama mereka memaknai falyusolli di sini adalah mendoakan orang yang telah mengundang makan kita. Wa in kana muftiran falyut'im. Kalau dia dalam kondisi tidak berpuasa, maka silahkan dia makan. Jadi ini makna salat lughatan secara bahasa berdasarkan firman Allah di surah At-Taubah ayat 103. Demikian juga hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Muslim. Makna solat lughatan adalah ad-du'a. Maknanya adalah doa. Kemudian Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, huwa qawlu aktsari ahlil arabiyyah wal fuqaha. Makna solat secara bahasa doa merupakan pendapat aktsari ahlil arabiyyah, mayoritas ahli bahasa Arab, wal fuqaha, demikian juga inilah pendapatnya para ulama yang ahli dalam bidang fikih. Wa tasmiyatud du'a salatan ma'rufun fi kalamil Arab, maka menyebut doa sebagai salat ini adalah hal yang dikenal oleh orang-orang Arab. Jadi hal yang dikenal oleh orang-orang Arab. Kemudian apa hubungannya antara salat dengan doa? Maka kata Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Taisirul Alam, beliau katakan, wal alaqatu baina du'ai was shalah. Hubungan antara doa dan salat juz'iyah, karena hubungannya adalah hubungan juz'iyah, hubungan parsial, hubungan sebagian. Fa inna du'a juz'un minas shalah, karena doa itu bagian dari salat. Jadi kalau kita sholat, maka di sana banyak doa-doa. Doa kita baik itu ketika sujud, ketika tasyahud akhir, bahkan dzikir-dzikir atau bacaan-bacaan dalam sholat kandungannya juga doa. Maka ad-du'a juz'un minas sholat. Doa itu bagian dari sholat. Li'annaha qad istamalat alaihi, sebab sholat mengandung berbagai doa di dalamnya. Jadi dalam sholat itu terkandung berbagai doa. Oleh karena itu, benarlah apa yang disebutkan oleh para ulama, terutama ulama ahli bahasa, bahwasanya salat secara bahasa maknanya adalah ad-du'a, karena memang ada hubungannya. Dalam salat kita banyak itu doa-doa di sana. Baik, kemudian wa fi syar'i, menurut syariat, ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin ma'lumah, muftatihatan bit takbir, muhtatimatan bit taslim. Salat adalah ibadah yang berisi gerakan, demikian juga yang berisi ucapan, gerakan yang diketahui, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi salat itu adalah ibadah. Dan ini penekanan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan hal ini dalam Syarah Umdatul Ahkam. Maka terkadang kita dapati sebagian ulama tidak memasukkan kata ibadah dalam definisi salat syar'an secara syariat. Jadi tidak memasukkan kata ibadah. Di antaranya Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Taisirul Alam, beliau katakan salat itu aqwalun wa afwalun. Dia adalah perkataan dan perbuatan, muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim ma'an niyah, yang dia dibuka atau diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, disertai niat. Jadi mungkin bisa jadi dari kata-kata ma'an niyah ini ada ibadah, namun
lebih tegas lagi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengkritisi definisi salat yang disebutkan oleh para ulama yang tidak ada kata ibadah. Karena salat itu ingat ibadah, dia gerakan, dia bacaan, ya. Kemudian diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, maka itu bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar gerakan atau bacaan yang kosong dari ibadah. Baik, kemudian wassalatu tsani arkanil Islam wa ahammiha ba'da syahadatain. Salat adalah rukun Islam kedua dan yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Wa yadullu ala ahammiyatiha anna Allah Ta'ala faradaha ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fis sama'i lailatal mi'raj bila wasitatin. Di antara yang menunjukkan begitu pentingnya masalah solat, Allah wajibkan kepada Nabi fis sama, di langit. Oleh karena itu semua syariat itu diwajibkan atau disyariatkan di bumi kecuali solat. Maka kalau membahas solat, banyak ulama yang menyebutkan demikian. Di antaranya Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham, beliau katakan wa yadullu ala ahammiyatiha. Di antara yang menunjukkan pentingnya solat, annallaha ta'ala faradaha ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fis sama. Allah wajibkan kepada nabinya di langit lailatul mi'raj, pada malam mi'raj, bila wasithah, yang kedua tanpa perantara. Boleh jadi perintah kepada nabi melalui perantara malaikat Jibril. Tapi perintah salat itu khusus, langsung, ya, bukan melalui malaikat Jibril. Bukan syariatnya diturunkan ke bumi, namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diangkat ke langit, demikian juga bila wasithah. Langsung Allah perintahkan untuk mengerjakan solat, ya, tanpa ada perantara, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih, yaitu diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Anas dari Abu Dar. Wa kana dzalika qabla al-hijrah bi nahwi 3 sinin alal masyhur, dan syariat salat ini 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Jadi diwajibkan 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Kemudian wa mimma yadullu ala ahammiyatiha, di antara yang menunjukkan urgensi atau pentingnya salat, annaha tatakarraru fil yaumi wal laila 5 marrat. Salat itu sehari semalam dikerjakan 5 kali, diulang 5 kali. Wa annaha wajibatun ala kulli mukallafin madama aqilan, dan salat ini kewajiban bagi setiap mukallaf selama dia berakal. Jadi selama dia berakal. Maka di sini salat itu merupakan ibadah yang sangat penting, bahkan rukun Islam kedua setelah 2 kalimat syahadat. Perintahnya juga istimewa, Nabi diangkat ke langit, dan ini juga dijadikan dalil oleh banyak para ulama bahwasanya Allah ada di atas langit, bukan di mana-mana, akan tapi Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Dan ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Ad-Dahabi. Demikian juga para ulama yang lain terkait tentang masalah ini. Kemudian waqad faradahallahu ta'ala 50 salatan. Awalnya Allah wajibkan sehari semalam 50 kali salat. Hatta istaqarrat al-faridah 5 salawatin fil yaumi wal lailah. Hingga akhirnya kewajiban itu hanya 5 kali dalam sehari semalam. Jadi karena berat, itu ketika Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa memberikan saran kepada beliau agar kembali kepada Allah dan meminta keringanan. Asalnya Nabi siap-siap saja. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan hal ini menunjukkan bagaimana ibadahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 50 kali dalam sehari semalam siap beliau. Tapi ketika turun bertemu dengan Nabi Musa pengalaman bagaimana Bani Israel, maka beliau berikan saran, umatmu enggak akan kuat. Ya, kalau mengerjakan 50 kali sehari semalam. 5 kali saja banyak yang bolong, ya boleh jadi ya. 5 kali saja banyak orang yang kurang perhatian, apalagi 50 kali.
Ustadz gimana waktunya kerja 50 kali? Nggak ada waktu untuk kerja, bisa jadi. Dengan berbagai alasan. 5 kali saja orang nggak perhatian. Apalagi 50 kali. Tapi Nabi SAW, maka beliau adalah orang yang semangat dalam ibadah. Maka asalnya beliau menerimanya. Maka ini juga menunjukkan pentingnya orang yang berpengalaman memberikan saran yang terbaik bagi orang lain. Maka Nabi Musa dengan pengalaman beliau menghadapi Bani Israel, ya, maka beliau memberikan saran kepada Nabi SAW. Boleh jadi al-mafdul, orang yang kurang utama memberikan saran kepada orang yang lebih utama. Dan ini nggak apa-apa. Jadi seorang ustadz diberikan saran oleh muridnya, berikan masukan, ini nggak apa-apa yang demikian. Oleh karena itu Nabi Musa berikan saran kepada beliau SAW. Namun 5 kali sholat sehari semalam pahalanya sebagaimana 50 kali. Kemudian wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha rakaatain illal maghrib. Awalnya Nabi itu sholatnya 2 rakaat kecuali sholat maghrib. Fatalathu rakaatin, maka maghribnya 3 rakaat. Falamma hajara ilal Madinah, maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, baqiyat ar-rakaatan lil musafir, 2 rakaat itu bagi musafir. Wazidat sholatul mukim ila 4 rakaatin. Adapun bagi yang mukim ditambahkan jadi 4 rakaat. Jadi duhur, asar, isya 4 rakaat. Jadi awalnya ketika di Mekah, duhur, asar, isya itu 2 rakaat. Subuh juga 2 rakaat. Nah, maghribnya 3 rakaat. Itu yang beda ketika Nabi di Mekah. Ingat, sholat tadi diwajibkan kapan? 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Nah, di Mekah beliau sudah sholat. Tapi sholatnya sebagaimana tadi. Duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, isya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Nah, setelah beliau hijrah ke Madinah, maka baqiyatir rakaatan lil musafir. Duhur, asar, isya yang 4 rakaat itu tetap ada untuk siapa? Musafir. Karena di antara rukhsah bagi musafir apa? Mengqosor salat. Jadi salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wazidat salatul mukim ila 4 rakaatin. Adapun bagi mukim, orang yang tidak safar, maka dia salatnya 4 rakaat. Illal fajr, kecuali subuh. Fabaqiyat rakaatain, subuh tetap 2 rakaat. Maka ini sebagaimana keterangan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kemudian yang berikutnya kata Syekh Abdullah Al-Fauzan sebelum kita masuk ke hadisnya, ya. Wa qad dzakarallahu ta'ala as-salata fil Qur'an aktsara min 60 marrah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salat dalam Al-Qur'an aktsara min 60 marrah, lebih dari 60 kali. Ma baina makrunatin bizzakah wa mufradatan anha. Boleh jadi terkadang digandengkan dengan zakat, terkadang mufrad, jadi disebutkan sendirian. Jadi Allah sebutkan terkait salat dalam Al-Qur'an lebih dari 60 kali. Wa hada wa ma qablahu yadullu, maka hal ini dan alasan-alasan sebelumnya menunjukkan atau yadullu dalalatan wahidatan, menunjukkan dalil yang tegas, dalil yang jelas ala mahabbatillahi ta'ala laha. Allah mencintai salat. Jadi Allah itu suka bagi orang-orang yang rajin salat. Wa inayatihi biha, perhatian terhadapnya. Li'anna laha thamaratun adimah, karena salat memiliki pahala yang besar. Wa hiya silatun bainal 'abdi wa rabbih, dia merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan di antara kata salat itu berasal dari kata silah. Silah itu artinya hubungan. Karena kalau orang itu salat, kata para ulama, berarti dia apa? Silatun bainahu wa baina rabbih. Dia menyambung hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat itu salah satu derivat atau turunan katanya dari silah yang artinya hubungan. Maka di antara cara kita mendekat kepada Allah dengan salat.
Wa fiha insirakhus sadr, dengan salat dada kita lapang. Wa qurratul ain, maka pandangan kita sejuk, artinya seorang hatinya senang. Dan hal-hal yang lain, seorang akan tercegah dari al-fahsya wal munkar. Oleh karena itu, salat ini hal yang luar biasa yang disyariatkan dalam Islam, yang hendaknya seorang dia memiliki perhatian yang besar terhadapnya. Baik, kemudian pembahasan yang pertama, bab al-mawaqit, tentang waktu-waktu sholat. Al-mawaqit itu jamak dari miqat. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Taisirul Alam, al-mawaqit itu jam'u miqatin, bentuk plural atau jamak dari miqat. Wal muradu huna, dan yang dimaksud miqat di sini al-mawaqit az-zamaniyah. Dia adalah waktu-waktu yang memang allati hiya al-miqdar al-muhaddadu li fi'lis sholawat al-mafruḍah wa ghairiha. Waktu yang telah ditetapkan syariat sebagai batasan untuk melaksanakan baik sholat fardu ataupun yang lain. Jadi karena istilah miqat, kalau dalam haji ada miqat zamani, miqat makani. Yang dimaksud miqat di sini adalah waktu, yaitu al-mawaqit az-zamaniyah. Jadi dia waktu-waktu yang telah ditentukan syariat sebagai batasan untuk melaksanakan sholat-sholat yang wajib. Jadi sholat-sholat yang wajib, demikian juga yang lain. Baik, kemudian kita masuk ke hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi tentang bayanu ahabbil a'mal ilallahi ta'ala, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, qala al-musannif rahimahullah, Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan, an Abi Amrin As-Syaibani wasmuhu Sa'ad ibnu Iyas qala, dari Abu Amr As-Syaibani dan nama aslinya Sa'ad bin Iyas, beliau mengatakan, haddatsani sahibu hadhihi dar, telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Wa asyara biyadihi ila dari Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Amr, beliau menunjuk tangannya ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Qala, ia berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Nabi mengatakan, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qultu, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, thumma ayyu, kemudian amal apa lagi wahai Nabi? Qala, Nabi katakan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian qultu, aku berkata, thumma ayyu, kemudian amal apa lagi wahai Nabi? Qala, Nabi katakan, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Qala, kemudian beliau Abu Amr mengatakan, haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah menyampaikan kepadaku 3 amalan ini. Walau istazattuhu lazadani, seandainya aku meminta tambahan amal apalagi wahai Nabi, thumma ayyu, niscaya beliau juga akan menambahkannya. Jadi beliau akan menambahkannya. Baik, terkait tentang masalah ini, maka makna secara umum dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Taisirul Alam. Beliau katakan, sa'ala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anit ta'ah lillah. Maka Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi tentang amal-amal ketaatan. Ayyuha ahabbu ilallah, amal apakah yang paling Allah cintai? Fakullama kanal amalu ahabba ilallah kana thawabuhu akthar. Nah, ini poinnya. Kenapa Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi amal yang paling Allah cintai? Kata para ulama,
Di antaranya Syekh Abdullah Al-Bassam, karena semakin dicintai suatu amal oleh Allah, kana thawabuhu aktsar, maka semakin besar pula pahalanya. Berarti Abdullah bin Mas'ud itu ingin melakukan amal yang mendapatkan pahala yang besar. Sehingga beliau bertanya, Ayul amal ahabbu ilallah, wahai Nabi, amal apakah yang paling Allah cintai? Dengan harapan kalau beliau melakukan hal tersebut, kana thawabuhu aktsar, akan mendapatkan pahala yang besar. Faqala sallallahu alaihi wasallam mubayyinan, kemudian Nabi menjelaskan, inna ahabbaha ilallahi ta'ala as-shalah al-mafruḍah fi waqtiha. Yang pertama, salat fardu pada waktunya. Alladzi haddadahu syari', yang telah ditetapkan oleh syariat. Li'anna fihi al-mubadarah ila nida'illah, karena orang yang salat pada waktunya di dalamnya terdapat al-mubadarah, sikap bersegera menyambut nida'illah, seruan Allah. Jadi kalau adzan atau bahkan sebelum adzan orang sudah ada di masjid, maka ini ada apa? Al-mubadarah ila nida'illah. Dia punya sikap untuk bersegera menyambut seruan Allah, merespon seruan Allah dengan baik. Wa imtithalan li amrih, menaati perintahnya. Wal i'tina bihadzal fardil adim, dia punya perhatian besar terhadap kewajiban ini. Jadi kalau orang dia berusaha menjaga sholat 5 waktu, terutama di awal waktu, bahkan dikerjakan di masjid, maka dia adalah orang yang al-mubadarah, orang yang punya sikap bersegera untuk menyambut, merespon seruan Allah. Demikian juga menaati perintahnya. Dan yang berikutnya menunjukkan perhatian dia terhadap kewajiban. Tapi kalau orang tidak demikian, ya santai-santai, adzan ya nanti dulu. Akhirnya bablas, adzan malah kemulan. Adzan subuh malah selimutan, bablas sudah. Ya. Akhirnya nggak sholat yang demikian. Maka seorang muslim yang baik, maka dia berusaha untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa min raqbatihi radhiyallahu anhu fil khair, karena Abdullah bin Mas'ud itu orang yang punya raqbah, punya keinginan besar fil khair, dalam kebaikan, lam yakif inda hada, maka beliau tidak berhenti di situ. Oh, amalan yang paling Allah cintai salat pada waktunya, sudah selesai. Beliau tidak berhenti di situ. Bal sa'alahu anid darajah ats-tsaniyah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya ke derajat atau tingkatan yang kedua. Min mahbubatillahi ta'ala, di antara amal yang paling Allah cintai, faqala, maka Nabi katakan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa birrul walidain diletakkan setelah sholat? Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, fa inna awwala mahdu haqqillah, karena sholat, jadi amalan yang pertama yaitu sholat adalah hak murni untuk Allah. Wa hada mahdu haqqil walidain, sedangkan yang kedua berbakti, ini hak murni kedua orang tua. Oleh karena itu kita dapati banyak dalam Al-Quran demikian. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Maka sembahlah Allah, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun juga. Wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka ada isyarat orang yang sholatnya benar itu idealnya baik kepada orang tua. Jangan sekedar kita bermuamalah yang baik kepada Allah, namun dengan orang tua punya masalah. Seorang tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Maka wa haqqul walidain ya'ti ba'da haqqillah. Hak kedua orang tua datang setelah hak Allah. Bal innahu subhanahu min ta'dimi, bahkan Allah menyandingkan, ya, yukrinu haqqahuma wa birrahuma ma'a tauhidi. Allah menyandingkan perintah berbakti kepada orang tua dan perintah tauhid. Sebagaimana tadi. Atau dalam ayat lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dan Rabbmu Allah perintahkan supaya kalian
tidak beribadah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Sehingga kata Syekh Abdullah Al-Bassam, maka bahkan Allah ta'dimi, Allah mengagungkan, dalam mengagungkan perintah berbakti kepada orang tua ini, yukrinu haqqahuma wa birrahuma ma'a tauhidihi. Allah gandengkan, Allah sandingkan perintah berbakti kepada orang tua dengan perintah tauhid fi mawadi'a minal Qur'anil Karim, dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Kenapa? Lima lahu minal haqqil wajib. Hal ini karena begitu besarnya hak kedua orang tua terhadap anak. Ya, muqabila ma badalahu minat tasabbu fi ijadika wa tarbiyatika. Karena orang tua itu punya jasa yang menyebabkan kita ada di dunia, punya jasa dalam mentarbiyah atau mendidik kita. Demikian juga tagdiyatika, memberikan makan, wasafaqatihima wa adfihima alaik. Demikian juga kasih sayang dan perhatian mereka kepada kita. Oleh karena itu banyak dalam Al-Qur'an disebutkan perintah bertauhid, setelahnya perintah untuk birrul walidain. Demikian juga di dalam hadis ini, setelah perintah sholat tepat pada waktunya, ini hak Allah secara murni, maka amalan yang kedua adalah birrul walidain. Kemudian thumma innahu radhiyallahu anhu istazada man la yabkhal. Abdullah bin Mas'ud meminta tambahan. Dari siapa? Dari sosok yang enggak pelit, yaitu Nabi. Anid daraja at-taliyah, tingkatan berikutnya. Maka Nabi katakan al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Maka ini menunjukkan keutamaan jihad. Kenapa? Fa innahu dirwatu sanamil Islam wa amudu. Karena jihad itu puncak tertinggi dari untaian Islam dan tiang utamanya. Alladzi la yaqumu illa bihi, Islam tidak akan tegak kecuali dengan jihad. Wa bihi ta'lu kalimatullah wa yunsaru dinu. Dengan jihad agama Allah akan tinggi, kalimat Allah akan yunsar, akan tersebar di seluruh penjuru bumi. Wa bitarki, namun apabila seorang meninggalkan jihad, wal iyadu billah, maka hadmul Islam, Islam akan runtuh. Demikian juga wanhitatu ahli, umat Islam akan terpuruk. Wadahabu izzihim, kemuliaan mereka hilang. Wasalbu mulkihim, kekuasaan mereka hilang. Wazawalu sultanihim badaulatihim, boleh jadi kerajaan negara mereka akan lenyap, akan hilang. Maka wahwal fardul aikat atau al-akid ala kulli muslim. Maka jihad ini kewajiban yang sangat ditekankan bagi setiap muslim. Fa inna man lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala su'batin minan nifaq. Karena Nabi katakan siapa yang tidak ikut berperang, demikian juga tidak punya niat untuk berjihad di jalan Allah, maka dia kalau meninggal dunia dalam salah satu cabang kemunafikan. Maka ini penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala dalam Taisirul Alam. Baik, sekarang faedah dari hadis ini. Yang pertama, khirsus sahabati radhiyallahu ta'ala anhum 'alal ilmi wa talabil fadail. Hadis ini dalil yang menunjukkan semangatnya para sahabat untuk mendapatkan ilmu dan mencari hal-hal yang mulia, hal-hal yang utama. Di sahabat itu orang yang punya khirs, orang yang punya semangat alal ilm, dalam ilmu. Maka sudah sering kita sampaikan, banyak hadis di dalam kitab Umdatul Ahkam yang diantara faedahnya demikian. Menunjukkan semangatnya para sahabat alal ilmi wa talabil fadail, mencari ilmu, demikian juga mencari hal-hal yang utama. Diambil dari mana? Li'anna Ibna Mas'udin radhiyallahu anhu sa'ala an afdolil a'mal. Karena Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi tentang amal-amal yang utama. Talaban lima rifati ma yang bagi takdimuh minha wal ihtimamu bisa'ni. Karena beliau ingin mengetahui
amal mana yang hendaknya didahulukan, yang hendaknya lebih diperhatikan dibandingkan yang lain. Jadi hendaknya seorang muslim, kita semuanya itu orang yang punya semangat, antusias dalam ngaji, dalam belajar dan mengamalkannya. Tidak sekedar jam'ul maklumat, mengumpulkan berbagai wawasan, namun tidak berusaha untuk mengamalkannya. Tidak demikian. Baik, faedah yang kedua, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham, fadilatus shalah fi awwali waqtiha al-matlub fi'luha fihi. Hadis ini dalil keutamaan salat di awal waktu. Bagi salat-salat yang memang diinginkan dikerjakan di awal waktu. Wa annaha ahabbul a'mal ilallahi ta'ala. Maka ini amalan yang paling Allah cintai. Jadi hadis ini dalil keutamaan salat di awal waktu bagi salat-salat yang memang dia dituntut dikerjakan di awal waktu, kecuali dua. Salat yang boleh ditunda, salat Isya. Apabila jamaah belum datang ke masjid, maka Nabi menunda pelaksanaan salat Isya. Yang kedua, salat duhur apabila kondisinya sangat panas. Jadi dua salat ini yang boleh ditunda pelaksanaannya, hatal ibrad, kalau salat duhur hingga kondisinya dingin. Oleh karena itu, hukum asalnya sholat itu di awal waktu. Maka ada penjelasan menarik dari Syekh Abdullah Al-Fauzan, as-sholatu ala waktiha. Kata alal waktiha di sini maknanya alal waktil matlub fi'luha fi'i. Yaitu di waktu yang dituntut untuk dikerjakan. Wa huwa awwalul wakti. Kapan itu? Di awal waktu. Karena kata ala itu dalam bahasa Arab tufidul isti'la. Dia memberikan faedah sesuatu yang tinggi. Maka maknanya al-isti'la ala jami'il wakti. Dia lebih tinggi, lebih utama dibandingkan waktu yang lain. Kapan itu? Fayakunu fihi dalalatun ala fadli awwalil wakti. Maka ini menunjukkan keutamaan sholat di awal waktu, kecuali Isya, karena memang ada dalilnya. Nabi mengakhirkannya, dan duhur fi siddatil har, ketika kondisi sangat panas. Insyaallah keterangannya akan datang di hadis-hadis setelahnya. Baik, kemudian faedah yang ketiga, anna birral walidain afdalu minal jihadi fi sabilillah. Ini faedah penting. Berbakti kepada orang tua itu lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah. Jadi berbakti kepada orang tua lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah. Kenapa? Li'annahu qaddama birrahuma alaih. Karena Nabi mendahulukan, menyebutkan berbakti kepada kedua orang tua dibandingkan jihad. Wa hadza dalilun ala ta'dhimi amri birrihima wa tafkhimi sa'nihi. Maka ini menunjukkan begitu agungnya perintah berbakti kepada orang tua. Begitu besar masalah ini. Ya, berbakti kepada orang tua, maka itu afdol minal jihad fi sabilillah. Padahal jihad tadi amalan yang utama. Jadi li'anna maziyatal jihad adimah fi syar'i. Kedudukan jihad itu mulia dalam syariat. Jadi kedudukan jihad itu mulia. Namun berbakti kepada orang tua itu lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah. Oleh karena itu ada hadis yang menjelaskan bahwasanya ketika seorang sahabat meminta izin kepada Nabi untuk berjihad, maka diperintahkan untuk Nabi melarang jihad itu bi ghairi idnihima, tanpa izin dari kedua orang tuanya. Jadi untuk jihad yang hukumnya fardu kifayah, maka itu dengan izin kedua orang tua. Baik, kemudian faedah yang keempat. Dzakara ba'dul ulama anna alladhi yaqtadihi an-nadhar taqdimul jihad ala jami'i a'malil badan.
Sebagian ulama menyebutkan konsekuensi dari melihat hadis ini dengan baik, mendahulukan jihad atas semua amalan badan. Li'anna fihi badlun nafs, karena di jihad seorang mengorbankan jiwanya. Illa anna sabra 'alal muhafadzah 'alas sholawat, namun bersabar menjaga salat, wa adaiha fi awqatiha, mengerjakan di waktunya, wal muhafadzah 'ala birril walidain, kemudian menjaga berbakti kepada orang tua, amrun lazimun mutakarrirun daim, maka ini perkara yang lazim, perkara yang berulang, perkara yang harus dilakukan. La yasbiru ala ma muraqabati amrillahi fihi illa siddiqun, maka tidak ada orang yang bisa bersabar untuk mengerjakan hal tadi kecuali orang-orang yang jujur. Oleh karena itu benar jihad itu utama, tapi dia kan tidak berulang, artinya bukan perkara yang setiap hari berulang sebagaimana sholat dan berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu kesabaran dalam menjaga sholat 5 waktu, kesabaran dalam ngopeni orang tua, ya, berbakti kepada orang tua itu lebih besar. Apalagi orang tuanya sudah sepuh, sudah pikun, ya. Nah, ini tambah repot, butuh kesabaran lagi. Maka ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian al-faidah al-khamisah, faidah yang kelima. Annal a'mal tatafadol, amal itu bertingkat-tingkat. Jadi hadis ini dalil amal itu levelnya tidak sama. Fa ba'duha afdalu min ba'din, sebagian amal itu lebih utama dibandingkan amal yang lain. Wa idza kana al-amru kadzalik, apabila kondisinya demikian, fa talabul afdal akmalu min talabil mafdul, maka mencari amal yang terbaik, yang paling baik itu lebih sempurna dibandingkan amal yang kurang. Li'anna tafadulal a'mal yatadammanu mahabbatullahi lima huwa afdal, karena amal yang berbeda-beda ini konsekuensinya juga kecintaan Allah kepada amal tersebut berbeda-beda. Maka Allah lebih cinta kepada amal yang utama dibandingkan dengan yang lain. Kama yatadammanu athara dzalika wa huwa kasratut thawab, demikian juga dampak atau pengaruh amal itu banyaknya pahala. Jadi amal itu bertingkat-tingkat. Maka hendaknya seorang dia beramal sesuai dengan waktu yang dituntut ketika itu. Maka ketika pagi hari setelah sholat subuh, amal yang utama zikir pagi. Kalau sudah zikir pagi silahkan, orang mau baca Al-Quran, mau bekerja silahkan. Maka hendaknya orang tahu ketika seorang bainal adan wal iqamah, antara adan dan iqamah termasuk amalan yang utama selain sholat sunnah, berdoa. Maka seorang dia mau berbanyak doa, karena Nabi katakan la yuraddu du'a bainal adan wal iqamah, tidak akan tertolak doa yang dipanjatkan antara adan dan iqamah. Maka hendaknya kita tahu mana sih amal-amal yang dituntut di situ. Jadi ketika kajian dengar, ketika kajian baca Quran, suaranya kenceng. Nah, ini tidak bisa baca Quran, iya benar, dia punya keutamaan. Namun tidak tepat apabila seorang melakukannya ketika kajian di majelis ilmu. Jadi ditempatkan sesuai dengan porsinya yang tepat, seperti itu. Maka amal itu tatafadol, dia bertingkat-tingkat. Baik, kemudian faedah berikutnya, jawazus su'al an masaili syatta fi waqtin wahid. Hadis ini dalil bolehnya seorang dia bertanya dalam berbagai masalah di satu waktu. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi langsung di sini 3 kali. Jadi amal apa yang paling Allah cintai? As-sholatu ala waktiha. Kemudian apa lagi? Birrul walidain. Kemudian apa lagi? Al-jihad fi sabilillah. Jadi satu pertanyaan atau sekali waktu beliau bertanya an masail syatta, jadi berbagai masalah. Maka ini hukumnya boleh, kecuali dibatasi karena waktunya silakan. Tapi hukum asalnya diperbolehkan.
Baik, faedah yang ketujuh, ini faedah penting, ar-rifqu bil alim. Hendaknya seorang bersikap lemah lembut kepada orang alim. Wat tawakkuf anil iktsar alaihi khasyatal malal. Maka jangan terlalu banyak bertanya karena bisa jadi khawatir, bosan dan seterusnya. Oleh karena itu, di dalam riwayat yang lain dari jalan Al-Mas'udi Anil Walid dikatakan thumma sakata anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi diam. Ketika ditanya setelah yang ketiga thumma ayyukum, dan apalagi wahai Nabi, Nabi diam. Maka hendaknya kita tahu diri ketika kita bertanya kepada para ustadz kita, para guru kita, maka dengan arif, dengan lemah lembut kita tahu kondisinya. Jadi kita tahu kondisinya. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud, beliau tahu hal ini sehingga beliau tidak melanjutkan pertanyaannya. Baik, kemudian faedah yang ats-tsaminah yang ke-8, makana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min irsad al-murtarsidin walau saqqa alaihi. Nabi senantiasa memberikan pengarahan kepada orang yang minta pengarahan kepada beliau walau saqqa alaihi, meskipun boleh jadi memberatkan. Jadi boleh jadi memberatkan. Jadi pertanyaannya sampai 3 kali. Kemudian apalagi. Yang boleh jadi ini apa? Saqqa alaih, memberatkan Nabi, merepotkan beliau. Namun Nabi itu senantiasa irsadul murtarsidin. Beliau memberikan arahan kepada orang yang membutuhkan. Wa yu'khadhu min hada, maka diambil dari sini rifqul alim wa sabruhu ala sa'il. Orang yang alim hendaknya lemah lembut, sabar kepada orang yang bertanya. Jadi kalau kita menjadi seorang ustadz, seorang guru, orang tua, orang yang ditanya, maka punya rif juga, punya kelemah lembutan. Sehingga di sini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, wa yu'khadhu min hada, derivat atau turunan dari faedah ini, rifqul alim wa sabruhu ala sa'il. Orang alim itu hendaknya punya sikap lemah lembut, demikian juga kesabaran bagi orang yang bertanya. La siyama ma yata'allaku bifahmi, terlebih lagi terkait tentang pemahamannya. Ini terutama ini dialami kalau orang ngajar, terutama ngajar di kelas, bukan ngisi kajian. Karena dia akan melihat pemahaman orang yang diajar. Ini butuh kesabaran lagi. Akan macam-macam yang namanya orang belajar, murid ada yang pinter, ada yang pertengahan, ada yang kurang. Maka dari sini la siyama ma yata'allaku bifahmi, terlebih lagi sabar lemah lembut terkait tingkat pemahaman orang lain. Au kathratu as'ilati, atau banyak tanya. Jadi maka ini butuh kesabaran. Baik, kemudian faedah yang ke-9. Makana alaihi sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum min ta'dhimin nabi wassafaqati alaihi. Para sahabat adalah orang-orang yang mengagungkan Nabi, demikian juga lemah lembut kepadanya. Jadi para sahabat itu orang yang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga lemah lembut kepada beliau. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud beliau tidak bertanya berikutnya. Jadi beliau tidak bertanya berikutnya, sudah saya. Ya mungkin adzan dulu ya. Silakan adzan dulu, nanti kita lanjutkan faedah. Baik, kita lanjutkan faedah berikutnya. Annal isyarah yuktafa biha anit tasrih bil ism. Jadi menunjuk atau berisyarat itu cukup anit tasrih bil ism, daripada seorang menyebutkan nama secara langsung. Oleh karena itu perawi hadis ini yaitu Abu Amr As-Saibani, beliau menunjuk sahibu hadhihi dar, jadi pemilik rumah ini yaitu Abdullah bin Mas'ud, karena tahu itu rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Ini karena itu rumahnya dari Abdullah bin Mas'ud. Maka ini tidak mengapa kalau memang difahami. Tapi kalau tidak difahami ya sebut nama. Baik, kemudian faedah yang terakhir, jawazu qauli law, bolehnya mengatakan seandainya.
idza kanat fi maqami tamannil khair, apabila tujuannya berharap kebaikan, warragbati fihi wa mahabbati, menginginkan dan cinta kepada kebaikan. Jadi apa ucapan seandainya, apa hukumnya seorang mengucapkan seandainya saya demikian-demikian? Maka hadis ini boleh. Jadi hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya seorang dia mengucapkan lau dengan syarat, di antara kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, apabila seorang tujuannya tamannil khair wa ragbati fihi wa mahabbati, menginginkan kebaikan, berharap dan cinta kepada kebaikan. Oleh karena itu ucapan lau seandainya itu tidak mutlak terlarang. Jadi tidak mutlak terlarang. Maka Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, beliau membuat bab khusus tentang bolehnya seorang dia menggunakan kata lau dalam sebagian kondisi. Jadi dalam sebagian kondisi. Maka para ulama katakan wa amman nahyu ats-tsabit fi hadithi Muslim. Adapun larangan mengucapkan kata lau seandainya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, fa mahmulun ala istimaliha fit talahuf ala umurid dunya. Maksudnya penggunaan kata lau dalam bentuk apa? At-talahuf fi ala umurid dunya, penyesalan terhadap urusan dunia. Awil i'tirad alal qadar, atau protes terhadap takdir. Itu yang enggak boleh. Jadi ucapan lau, oh seandainya demikian-demikian, tapi tujuannya apa? Menyesal dari urusan dunia atau protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ini yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu Qadhi Iyad rahimahullah beliau mengatakan i'lam anna law ta'ti ghaliban fi kalamil arab limtina'i syai' limtina'i ghairih. Ketahuilah kata lau dalam bahasa Arab itu seringkali digunakan untuk menunjukkan ketidakmungkinan sesuatu karena sesuatu lain yang tidak terjadi. Misal seorang mengatakan lau kuntu rajiman bi ghairi bayyinatin la rajamtuha. Nabi katakan lau kuntu rajiman bi ghairi bayyinatin la rajamtuha. Seandainya aku boleh merajam tanpa bukti, niscaya aku telah merajamnya. Namun enggak boleh seorang melakukan hukum rajam tanpa bukti. Maka ucapan ini Nabi SAW lakukan bukan dalam rangka untuk menyesal urusan dunia, demikian juga untuk memprotes takdir Allah. Contoh yang lain, misalkan lau ta'akhkhara lazidtukum, seandainya aku datang belakangan, niscaya aku akan tambahkan kepada kalian. Maka ini diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan. Kemudian lau yang terlarang tadi sudah disampaikan. Jadi lau yang terlarang apabila seorang dia mengucapkannya tujuannya untuk memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala, demikian juga untuk menyesali urusan dunia yang terluput. Oleh karena itu Nabi katakan innalau taftahu amalas syaitan. Sesungguhnya ucapan lau seandainya itu membuka amalan setan. Apa maknanya? Kata para ulama, anna qaulaha wa'tiyada maknaha yudhiru ta'na 'alal qadar. Maksudnya kebiasaan mengucapkan lau kemudian mempercayai maknanya ini bisa menunjukkan celaan seorang terhadap takdir. Wa yufti bil abdi ila tarkir ridho bima aradahullah. Dan seorang hamba dia tidak ridho terhadap kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah lau yang dilarang. Ketika seorang dia mengucapkannya, maka itu dia tidak ridho terhadap takdir Allah, bahkan menjerumuskan dia atau mempercayai dia mencela takdir. Ini yang dilarang oleh para ulama. Ini juga dijelaskan oleh Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu ta'ala dalam Ihkamul Ahkam, Sarah Umdatul Ahkam. Maka beliau mengatakan terkait ucapan Nabi, lawis takbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu. Seandainya aku mengetahui dari awal, ya, dari apa yang aku ketahui di akhir, tentu aku tidak akan membawa hadyu.
Maka dalam ucapan beliau, kata Ibnu Daqiq Al-Id, ada dua pelajaran. Ahaduhuma, yang pertama, jawazu istimali lafdhati law fi ba'dil mawadi. Boleh mengucapkan seandainya dalam sebagian tempat, dalam sebagian konteks. Wa in kana qad warada fiha ma yaqtadi khilafa dzalik. Meskipun ada hadis yang tampaknya tadi melarang. Nabi katakan fa inna law taftahu amalas syaitan, karena law itu membuka amal setan. Kemudian waqad qila fil jam'i bainahuma, dan para ulama ada yang mengkompromikan dua dalil ini. Mereka katakan inna karahataha fi istimaliha fit talahuf ala umurid dunya. Ucapan law itu terlarang berlaku atau dia larangannya berlaku apabila digunakan untuk menyesali urusan dunia. Misalkan lau fa'altu kada hasolali kada, seandainya aku melakukan ini, niscaya aku akan dapat ini. Dia menyesali urusan dunia yang terluput dengan ucapan lau. Ini yang terlarang. Atau yang kedua tadi, ketika seorang dia untuk memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita kaji, kita sampaikan dalam kajian kita di malam hari ini terkait satu hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan enggak Pak Di? Masih ada tanya jawab? Ya silakan, jika ada yang disampaikan, ditanyakan terkait pembahasan kita, silakan. Ya silakan, Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Maka perintah untuk berbakti kepada orang tua maka asalnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan, baik dia belum menikah ataupun sudah menikah. Ini prinsip awalnya demikian. Kemudian yang kedua, ketika seorang perempuan sudah menikah, maka dalam hal ini dia punya kewajiban yang lebih wajib, yaitu berbakti kepada suaminya. Maka seorang istri itu dia punya kewajiban yang sangat besar untuk berbakti kepada suaminya. Oleh karena itu di antara sebab yang memasukkan seorang wanita ke dalam surga apabila dia taat kepada suaminya. Bukan berarti ini mengabaikan berbakti kepada kedua orang tua sang istri tadi. Tinggal nanti dibahas ketika ada dua hal yang tidak bisa dikompromikan. Apakah seorang berbakti kepada orang tuanya atau kepada suaminya? Ini benar-benar tidak bisa dikompromikan. Pilih mana? Kepada suami dulu. Kecuali bisa dikompromikan. Dua-duanya bisa dilakukan, yaitu yang diambil. Jadi sekali lagi, asalnya perintah berbakti kepada orang tua berlaku umum. Kepada siapapun yang statusnya anak, baik dia belum menikah ataupun sudah menikah. Namun bagi seorang wanita, kalau dia sudah menikah, maka di sana punya kewajiban yang lebih besar untuk berbakti kepada suaminya. Bukan berarti sekali lagi dia mengindahkan atau mengabaikan berbakti kepada bapaknya atau ibunya. Oleh karena itu seorang suami yang baik, maka dia selalu akan mendukung istrinya apabila berbuat baik kepada orang tuanya. Jangan mentang-mentang dia jadi suami, kemudian istrinya itu dalam hal ini tidak boleh untuk berbuat baik, berkunjung kepada orang tuanya dan seterusnya. Maka tidak demikian. Jadi kita juga membantu istri kita supaya dia bisa berbakti kepada orang tuanya. Dan ini bagian dari berbuat baik. Oleh karena itu, berbuat baik kepada siapapun dianjurkan. Apalagi kita memberikan kebahagiaan, kesenangan kepada istri. Berpahala tidak berpahala. Nabi katakan ahabul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu alal muslim. Amalan yang paling Allah cintai
adalah kebahagiaan yang engkau masukkan kepada seorang muslim. Apalagi membahagiakan istri, membahagiakan orang tua. Ini lebih besar. Kalau tadi kan umum, kita membahagiakan teman, seorang muslim, pahalanya besar. Termasuk amalan yang paling Allah cintai. Apalagi yang kita bahagiakan ini orang-orang yang dekat, orang-orang yang sangat berjasa kepada kita. Baik orang tua, istri, kerabat kita. Maka ini tentu pahalanya besar di sisi Allah. Jadi kesimpulannya, benar ketika seorang wanita sudah menikah, dia wajib berbakti kepada suaminya. Namun demikian bukan berarti dia dalam hal ini gugur kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin demikian ya, karena sudah masuk waktu Isya yang bisa kita kaji, kita bahas dalam kajian kita di malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Salam